أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pulsa, jumpa lagi dengan saya Pak Guru di Pak Bas Channel YouTube yang membahas pembelajaran kimia di kelas. Untuk Sobat Pulsa, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan jejak komentar Anda pada video ini. Semoga video ini bermanfaat. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Pada video kali ini akan kita bahas bab identifikasi senyawa hidrokarbon atau senyawa karbon. Identifikasi ini tujuannya adalah untuk membuktikan ada tidaknya atom karbon dalam suatu sampel. Dalam reaksi pembakaran ada dua jenis reaksi pembakaran, yaitu reaksi pembakaran tidak sempurna dan reaksi pembakaran sempurna. Untuk reaksi pembakaran tidak sempurna, kita ambil contoh di sini. Ada kayu dibakar, dia memerlukan oksigen, kemudian menghasilkan karbon monoksida, karbon dioksida, arang, dan H2O, uap air. Jadi pada pembakaran tidak sempurna, dia dapat menghasilkan karbon monoksida yang beracun sekali. Kemudian ada arang. Jadi ciri khas pembakaran tidak sempurna itu meninggalkan arang. Yang kita tahu bahwa kayu dibakar itu menghasilkan arang. Itulah pembakaran tidak sempurna. Contoh lain dari pembakaran tidak sempurna, misalkan asap kendaraan bermotor yang sangat hitam, menandakan bahwa pembakaran di dalam mesin tidak sempurna. Untuk reaksi pembakaran selanjutnya yaitu reaksi pembakaran sempurna, yaitu reaksi pembakaran yang hanya menghasilkan CO2 dan H2O. Misal di sini ada C3H8 LPG ya, liquid petroleum gas, kompor gas di sini direaksikan dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Di sini karbon dioksida tidak berwarna, kemudian uap air juga tidak berwarna. Jadi pada saat kita menyalakan kompor gas, maka di bawah panci, di bawah wajan tidak meninggalkan bekas hitam karena tidak ada arang yang terbentuk. Itulah yang dimaksud reaksi pembakaran sempurna. Contoh lain dari reaksi pembakaran sempurna yaitu ketika kendaraan masih baru, maka asap dari knalpot tidak menghasilkan jelaga atau tidak menghasilkan arang, sehingga asap knalpot masih bersih, yang menandakan bahwa pembakaran di dalam mesin itu berjalan bagus dan sempurna. Dari reaksi pembakaran inilah akan kita bahas di video selanjutnya ya, yaitu uji C dari karbon, uji C dari CO2, kemudian uji H hidrogen ya dari H2O. Jangan lupa tonton video pembahasan tentang uji C, uji H, dan uji karbon. Untuk Sobat Pulsa, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan jejak komentar Anda pada video ini. Semoga video ini bermanfaat. Pada video kali ini akan kita bahas bab senyawa hidrokarbon, yaitu uji air kapur, uji kertas kobalt pada identifikasi senyawa karbon. Informasi ini sangat berguna pada saat kalian melakukan identifikasi atau praktikum senyawa karbon. Di sini ada contoh alur praktikum ya, di mana sampel dibakar membutuhkan gas oksigen, kemudian menghasilkan karbon dioksida, uap air, dan arang. Nah, tugas kita adalah mengidentifikasi apakah di kandungan sampel tersebut mengandung hidrokarbon. Jadi ada 3 komponen yang mesti kita uji keberadaannya. Komponen yang paling mudah adalah uji C atau arang. Pada setiap pembakaran ya
sampel yang mengandung hidrokarbon pada umumnya mengandung arang. Contoh, kayu dibakar menghasilkan arang. Berarti komponen yang arang itu paling mudah ditentukan. Selanjutnya kita akan uji hidrogen pada air dan uji kandungan karbon pada karbon dioksida. Oke, kita lanjut. Untuk uji hidrogen, langkah pertama kita buat dulu kertas kobalt, yaitu kertas saring yang ditetesi oleh larutan kobalt diklorida. Nanti kertas kobalt itu berwarna biru pada awalnya. Oke, kita lanjut. Untuk uji hidrogen, langkah pertama kita buat dulu kertas kobalt, yaitu kertas saring yang ditetesi oleh larutan kobalt diklorida. Nanti kertas kobalt itu berwarna biru pada awalnya. Tahapan praktikumnya, di sini ada tabung reaksi berisi sampel. Kemudian kertas kobalt kita taruh di ujung tabung reaksi. Sampel kita bakar. Sampel di sini akan mengalami penguapan sehingga dia mengeluarkan gas. Nah, kertas kobalt inilah akan mengidentifikasi gas tersebut apakah mengandung air atau tidak. Jika mengandung air, maka akan mengalami perubahan warna pada kertas kobalt. Uji kandungan air inilah yang biasa kita sebut sebagai uji hidrogen, yaitu hidrogen dalam air. Awalnya, kertas kobalt itu berwarna biru. Rumusnya masih kobalt diklorida yang masih murni. Kemudian ketika kertas kobalt menyerap sedikit air, maka berwarna ungu. Dengan rumus kobalt diklorida masih sama, tetapi mengandung 2 molekul air. Jika uap air itu banyak sekali, maka berwarna merah muda atau pink. Di sini rumusnya adalah kobalt diklorida pentahidrat di sini. Jadi awalnya biru, kemudian menyerap sedikit air akan berubah jadi ungu. Jika air itu banyak, maka berwarna merah muda atau pink. Ini rumus ketika penyerapan airnya. Untuk uji hidrokarbon selanjutnya adalah yaitu uji karbon pada CO2. Pada uji karbon di CO2 kita menggunakan air kapur. Bagaimana kita membuatnya? Yaitu kapur kita tumbuk halus lalu dicampur air. Kemudian biarkan mengendap. Lalu kita ambil filtrat jernihnya. Kemudian kita pakai untuk uji karbon pada CO2. Pada uji karbon di CO2, kita menggunakan air kapur. Bagaimana kita membuatnya? Yaitu kapur kita tumbuk halus, lalu dicampur air. Kemudian biarkan mengendap. Lalu kita ambil filtrat jernihnya. Kemudian kita pakai untuk uji karbon pada CO2. Setelah air kapur siap, kita taruh di gelas kimia. Lalu kita tiup ya. Sehingga kita menghembuskan atau mengeluarkan CO2. CO2 inilah yang nantinya akan bereaksi dengan air kapur. Jika kita mengandung karbon dioksida, maka air kapur yang tadinya jernih berubah menjadi keruh atau membentuk endapan putih. Untuk uji kapur yang lainnya, kita bisa menggunakan 2 gelas kimia yang terhubung saluran udaranya. Oke, di sini ada sampel yang kita prediksi mengandung hidrokarbon ya. Kemudian kita bakar, maka gasnya dialirkan ke dalam air kapur atau kalsium hidroksida. Nah, jika sampel ini senyawa hidrokarbon, maka dia akan menghasilkan CO2. CO2 akan bereaksi dengan air kapur sehingga membentuk keruh putih larutan ya, atau endapan putih.
Jika sampel itu tidak mengandung senyawa hidrokarbon, maka air kapur di tabung ini tidak mengalami perubahan atau tetap jernih. Adapun reaksi kimianya sebagai berikut. Di sini air kapur ya, kalsium hidroksida yang awalnya jernih kemudian bereaksi dengan CO2 yang tidak berwarna. Kemudian maka akan bereaksi sehingga terbentuklah kalsium karbonat keruh putih, sehingga menyebabkan larutan yang tadinya jernih menjadi keruh putih dan mengandung pula uap air. Demikian pembahasan kali ini tentang identifikasi senyawa hidrokarbon pada sampel. Jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan jejak komentar Anda pada video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi